Tidak semua yang hilang pergi dengan suara. Sebagian menghilang karena terlalu lama tidak kita dengarkan. Jika suatu hari ada makhluk yang menghilang dari hutan dan tidak ada satupun manusia yang menyadarinya, apakah ia benar pernah ada? Apakah kita menyadarinya? Di Indonesia, ada makhluk yang hidup di udara tanpa sayap dan menghilang, bukan karena diburu, tapi karena kita memutus tempat ia mendarat. Ini bukan cerita tentang cicak. Ini cerita tentang sesuatu yang kita rusak tanpa pernah melihatnya jatuh. Di hutan-hutan Indonesia, ada makhluk yang hidup tanpa ingin dikenal. Ia tidak bersuara, tidak meninggalkan jejak, dan tidak menuntut perhatian. Di beberapa daerah Jawa, keberadaannya sering dianggap sebagai tanda bahwa alam di suatu tempat masih urip, masih punya napas kehidupan, masih menyimpan keberkahan, dan belum sepenuhnya kalah oleh kerusakan. Dan menariknya, sains pun mengiyakan itu. Ia hanya meluncur. Namanya kleret gombel alias cicak terbang, atau bahasa latinnya Draco volans. Jika kamu pernah melihatnya, itu karena kamu beruntung, atau karena ia gagal menyatu dengan pohon. Karena sebenarnya, cicak terbang diciptakan untuk tidak terlihat. Tubuhnya kecil, warna kulitnya menyerupai batang kayu, dan di balik tubuhnya tersimpan selaput tipis, seperti rahasia, yang hanya terbuka saat ia melompat. Ia tidak terbang seperti burung. Ia tidak mengepak. Ia menjatuhkan dirinya ke udara. Dengan satu keyakinan sederhana, pohon berikutnya masih ada. Cicak terbang hidup di atas, di kanopi, di ruang yang jarang kita pandang. Ia makan serangga kecil, tidak pernah berlebihan, tidak pernah menghabiskan. Ia mengambil secukupnya, lalu menghilang. Dan mungkin karena itu, kita tidak pernah merasa kehilangannya. Sekarang bayangkan satu hal. Bayangkan hutan yang sama, tanpa satu pun cicak terbang. Tidak ada jeritan, tidak ada bangkai, tidak ada peristiwa besar. Hanya sunyi yang berbeda. Serangga tetap hidup, pohon masih berdiri, burung masih melintas. Tapi sesuatu di antara semua itu mulai retak. Daun muda lebih cepat habis. Kanopi kehilangan penjaga kecilnya. Dan rantai kehidupan mulai bergeser. Perlahan, tanpa headline. Cicak terbang tidak punah karena senjata. Tidak karena racun. Tidak karena perburuan. Ia punah karena jarak. Satu pohon ditebang, lalu satu lagi. Dan jarak antar kanopi menjadi terlalu jauh. Lompatan yang dulu aman berubah jadi jurang. Dan cicak terbang berhenti meluncur. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak punya tempat untuk percaya. Sekarang, mari kita balikkan ceritanya. Bagaimana jika cicak terbang justru semakin banyak? Itu bukan ancaman, itu kabar baik. Itu tanda bahwa pohon masih saling terhubung, bahwa hutan belum terputus, bahwa kehidupan masih punya jalur. Karena cicak terbang hanya bisa hidup di tempat yang utuh. Dan kleret gombel adalah salah satu cara alam berbisik. Ia tidak bisa menyeberangi kehancuran. Ia hanya bisa meluncur di atas keterhubungan. Dan disinilah kenyataan menjadi berat. Cicak terbang bukan korban terakhir. Ia bukan yang paling lemah. Ia hanya yang paling cepat memberi tanda. Ia adalah alam yang tidak berbunyi, pesan yang tidak pernah kita baca. Karena cicak terbang tidak mati karena dibunuh. Ia mati karena kita menghapus jembatan kecil yang tidak pernah kita sadari fungsinya. Dan sekarang, plot twistnya. Sejak awal, kamu mungkin berpikir ini cerita tentang alam, tentang cicak, tentang hutan. Tapi sebenarnya, ini cerita tentang kita, tentang makhluk kecil yang melompat karena percaya pohon berikutnya masih ada. Dan tentang manusia yang menebang tanpa pernah bertanya, siapa yang sedang melompat hari ini? Jika suatu hari kamu berjalan di hutan dan tidak pernah lagi melihat cicak terbang, jangan bertanya, kemana mereka pergi? Tanyakan, apa yang sudah kita putus? Karena di dunia ini, yang hilang lebih dulu
bukan yang paling lemah, melainkan yang hidup dari keterhubungan. Kadang alam tak berteriak, ia hanya mengirim tanda. Dan Klaret Gomben adalah salah satu cara alam berbisi bahwa masih ada tempat yang tetap setia menjaga kehidupan. Dan cicak terbang telah lama menjaga hutan, menjaga kehidupan dalam diam. Kadang, yang paling penting di dunia ini bukan yang paling besar, tapi yang paling sering kita abaikan. Jika cerita ini membuatmu berhenti sejenak dan melihat sekitar dengan cara yang berbeda, maka tugas kami sudah selesai. Jika alam punya suara, mungkin cerita seperti inilah caranya berbicara. Dengarkan alam sebelum ia benar-benar diam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Like, comment, and share.